الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, kita memuji Allah dengan lafaz alhamdulillah. Kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim yang ada di hadapan kita hari ini, isi kandungan Al-Qur'an yang terdiri dari 114 surat, 6.666 ayat itu. Yang pertama, Al-Qur'an berbicara tentang hukum, baik itu hukum fikih ibadah, baik hukum fikih muamalah, baik hukum fikih munakahat maupun hukum fikih jinayah siasah. Al-Quran juga membawa berita kabar gembira bagi orang-orang beriman, maka kabar gembiranya Allah sediakan surga. Kemudian Al-Quran juga bercerita tentang kabar pertakut bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar, tidak mempercayai tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah, maka neraka menanti mereka. Namun Al-Quran juga bercerita, ataupun isi kandungan Al-Quran itu juga ada sejarah. Banyak kisah-kisah yang disampaikan ataupun yang ditulis di dalam Al-Quran. Di antaranya ada kisah para nabi, mulai sejak Nabi Adam alaihissalam. Ada kisah tentang kehidupan beliau sekeluarga. Ada kisah tentang Nabi Nuh ketika Allah memusnahkan kaum Nabi Nuh sampai anak beliau sendiri juga tidak bisa diselamatkan. Ada kisah kaum Nabi Lut, di mana ada satu negeri namanya negeri Sodom. Mereka pernah dimusnahkan Allah karena mereka suka berzina. Mereka berzina, bahkan mereka berzina dengan sesama jenis, laki-laki bersama laki-laki, perempuan dan perempuan. Maka negeri ini Allah musnahkan dengan cara datangnya gempa bumi besar. Kemudian wa amtarna 'alaiha hijarah, Allah hujani mereka dengan hujan dari batu. Kemudian musnahlah negeri ini. Ada lagi kisah kaum Samud, ada lagi kisah kaum Ad, ada kisah Bani Israel, ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah kaum dan juga kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, ada lagi kisah Nabi Musa bersama Fir'aun, dan banyak lagi kisah-kisah lain yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kisah-kisah ini? Apa tujuan Allah bercerita tentang sejarah orang-orang sebelum kita? Setidaknya ada 4 tujuan Allah menyampaikan sejarah kepada kita. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam surat Hud ayat 120. Yang pertama, tujuan sejarah itu Allah sampaikan adalah ma nusabbitu bihil fuadak, untuk meneguhkan hati kita, untuk meneguhkan hati orang-orang yang membaca sejarah. Orang yang membaca sejarah kaum-kaum sebelumnya, maka dengan sejarah itu kita semakin teguh, kita semakin kuat pendirian kita dalam beragama maupun dalam berbangsa bertanah air. Ketika kita membaca sejarah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari ujung perjuangan dakwah beliau ditangkap, kemudian dilemparkan ke dalam api, dibakar, namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mendinginkan api ini. Maka dengan membaca sejarah ini, maka semakin teguh hati kita ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah, beliau menghadapi Fir'aun yang kekuatannya luar biasa,
punya bala tentara, punya pasukan, tapi sedikit pun Nabi Musa alaihissalam tidak ada gentar dan takut sedikit pun, karena beliau yakin ada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menolong. Maka dengan membaca sejarah ini semakin teguh hati kita, ma nusabbitu bihil fuadak, untuk meneguhkan hati kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kebenaran agama ini. Yang kedua, tujuan Allah bercerita sejarah di dalam Al-Quran adalah untuk membuka tabir kebenaran, untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, agar kita yang membaca sejarah kaum-kaum sebelum kita semakin memahami tentang kebenaran agama ini. Kemudian yang ketiga, tujuan sejarah Allah sampaikan wa mau'izah, untuk pelajaran bagi kaum sesudahnya. Kita yang membaca sejarah masa lalu, ambillah i'tibar dan mau'izah dari sejarah itu. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum ataupun negeri Madian ataupun kaumnya Nabi Shu'aib alaihissalam agar mereka tidak curang dalam menimbang, maka mereka ingkar dengan dakwah Nabi Shu'aib alaihissalam. Maka negeri Madian ini, kaum Nabi Shu'aib Allah musnahkan karena mereka suka curang dalam berdagang. Maka dengan membaca sejarah ini terbukalah tabir yang hak dan yang batil. Ketika kita tahu sejarah bagaimana dulunya Syiah itu, dia adalah sekelompok manusia yang sudah dinyatakan sesat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya kita tahu bahwa mana yang hak, mana yang batil, agar anak-anak kita mengerti tentang sejarah asal mula adanya Syiah, agar anak kita tidak salah dalam memilih jalan. Hari ini anak kita banyak yang buta sejarah, bahwa mereka mengikuti kajian-kajian, majelis-majelis ilmu, tetapi dia tidak tahu sejarah majelis ilmu asal mulanya. Kemudian yang keempat, tujuan sejarah Allah sampaikan wa zikra lil mu'minin, untuk peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Al-Quran juga kitab bercerita tentang sejarah. Maka generasi muda kita dan kita selaku orang tua tidak boleh buta sejarah. Andai kata satu hari nanti bahwa pelajaran sejarah ini dihilangkan di sekolah anak-anak kita, di dunia pendidikan, ini adalah satu bahaya besar bagi kita, khususnya kaum muslimin. Anak-anak kita mesti tahu sejarah agamanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahsyatnya hijrah dengan berbagai kesulitan. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian bermulalah peradaban ataupun kemajuan agama ini dimulai dari Madinah. Maka anak-anak kita mesti tahu sejarah hijrahnya Rasulullah. Anak-anak kita mesti tahu bagaimana dahsyatnya perang Badar. Ketika itu kaum muslimin yang hanya berjumlah ratusan orang melawan kaum musyrikin yang jumlahnya lebih dari 1000 orang. Maka alhamdulillah perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Walaupun mereka dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan, satu peperangan yang sangat luar biasa yang terjadi di dekat sumur tua, yang punya sumur adalah Badar. Maka sejarah perang Badar anak-anak kita mesti tahu bagaimana dahsyatnya perang Badar yang dipimpin oleh Rasulullah. Anak-anak kita juga mesti tahu bagaimana dahsyatnya perang Uhud, di mana di saat itu kaum muslimin mengalami kekalahan karena mereka melanggar wasiat dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak meninggalkan puncak Uhud. Sampai-sampai kedahsyatan perang Uhud ini, paman Rasulullah sekaligus pasukan Rasulullah yang bernama Hamzah terbunuh pada perang ini. Sampai hari ini kuburan beliau masih ada di puncak Uhud. Anak-anak kita mesti tahu sejarah dahsyatnya perang Uhud ini agar bisa meneguhkan dan bisa juga mendatangkan yang hak dan yang batil kepada anak-anak kita. Begitu juga anak-anak kita mesti tahu sejarah tentang bangsa ini,
Bagaimana hari ini kita sudah merdeka selama 75 tahun. Setiap tahun kita rayakan kemerdekaan ini dengan berpesta pora. Ya, maka kita sangat sayangkan jika anak kita buta sejarah negeri ini. Bagaimana perjuangan pahlawan sebelum kita, bahwa NKRI yang kita cintai ini sudah dibasuh dengan darahnya para syuhada, di mana negara yang kita cintai ini sudah dicuci dengan darahnya para ulama, dengan darahnya para pahlawan. Hari ini pahlawan, syuhada, ulama-ulama yang sudah berkorban demi kemerdekaan ini, mereka tidak bisa menikmati kemerdekaan seperti kita. Maka sampaikan sejarah itu kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita tidak salah dalam memilih, tidak salah dalam menempuh jalan. Hari ini sangat kita sayangkan. Baru tahun ini di bulan Muharram kemarin kita dengar berita di televisi, di TV One, bahwa Syiah sudah berani tampil di televisi menyatakan bahwa kami sudah lebih dari 2 juta orang. Bahwa semakin beraninya mereka, jangan sampai anak kita menempuh jalan yang mereka tidak ketahui. Banyak hari ini wirid majelis-majelis pengajian yang mengajak kepada jalan yang tidak benar karena mereka buta sejarah tentang apa yang mereka ikuti. Maka hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kata satu hari nanti pelajaran sejarah ini dihilangkan dari dunia pendidikan, maka jadilah kita orang tua sebagai duta sejarah kepada anak-anak kita. Sampaikan yang hak itu. Sampaikan apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita saksikan, agar anak kita tidak buta sejarah. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menulis tentang bagaimana sejarah hidup orang-orang sebelum kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan kita buka Al-Quranul Karim, sungguh sangat banyak di dalam Al-Quran kita menemukan tentang cerita-cerita sejarah ataupun kisah-kisah kaum sebelum kita. Bagaimana Allah menceritakan sebuah kisah Ashabul Kahfi, peristiwa larinya 7 orang pemuda ketika dikejar seorang raja yang zalim sampai mereka bersembunyi dan tertidur di dalam gua. Kemudian setelah mereka mengetahui, ternyata mereka sudah tidur selama 300 tahun lebih lamanya. Kemudian bagaimana lagi sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam, kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika anak-anak kita tidak ataupun buta dengan sejarah-sejarah ini. Alangkah bahayanya untuk masa depan generasi muda kita. Maka hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggung jawab kita sebagai orang tua semakin berat. Jadikanlah rumah kita sebagai dunia pendidikan, seperti sekolah, untuk kita membimbing anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita. Andai kata sesuatu yang tidak mereka dapatkan di sekolah mereka, maka di rumah kita, marilah sama-sama kita menjadi guru yang baik untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua dan generasi muda kita adalah generasi yang tidak buta sejarah, baik sejarah tentang agama mereka ataupun sejarah tentang berbangsa dan bertanah air. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.